Selamat datang di Ashari, Asal Hari-Hari. Edisi PHK Karyawan Bisa Apa? Analisis Teori Konflik Lewis-Kosser. Hidup makin kesini rasanya makin kesana. Banyak berseliweran berita mengenai masalah sosial, salah satunya pada konteks ketenagakerjaan. Di Indonesia sendiri, hal ini masih perlu diperhatikan lebih serius lagi. Para buruh seringkali melakukan aksi setiap memperingati Hari Buruh untuk mendapatkan hak mereka. Karena ternyata di Indonesia tidak semua buruh beruntung untuk mendapatkan pemenuhan haknya. Kali ini akan menyorot kasus pemutusan hubungan kerja. Kedua belah pihak antara pemberi kerja dan pekerja memiliki kepentingannya sendiri. Misalnya, karyawan yang membutuhkan biaya hidup setiap harinya dari gaji yang didapat. Di sini, karyawan akan mencoba memenuhi kebutuhannya sendiri, namun sebagai karyawan rentan terkena PHK. Seperti yang bisa kita lihat atau rasakan ialah saat wabah COVID melanda di Indonesia. Banyak perusahaan yang mengeluarkan jurus jitu, yakni efisiensi karyawan untuk menjaga kestabilan perusahaan. Rasanya hal-hal itu sah-sah saja, mengingat wabah COVID benar-benar berpengaruh pada perekonomian. Namun, yang kurang tepat atau bahkan salah kaprah di sini ialah para pekerja yang terkena PHK tidak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam undang-undang. PHK memang sah dalam pandangan hukum, namun tidak sedikit juga perusahaan yang menyalahi aturan yaitu melakukan PHK sepihak. Oleh sebab itu, banyak buruh yang terkadang turun aksi ke jalan untuk memprotes hal tersebut. Bahkan, ada perusahaan yang membuat skenario agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela dengan meminta karyawan untuk mengajukan SPD atau biasa dikenal dengan surat pengunduran diri, yang di situ artinya kewajiban perusahaan mengenai pesangon akan gugur. Terlepas dari semua itu, jika ditelusuri dari perspektif teori konflik Lewis-Kosser yang berpandangan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Dari kasus ini merupakan contoh konflik yang realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan yang ditunjukkan pada objek dianggap mengecewakan. Para karyawan mengadakan demo mengenai PHK sepihak melawan manajemen merupakan proses dari contoh konflik realistis. Kosser berpendapat bahwa konflik juga memiliki segi yang positif dalam melakukan interaksi sosial karena dalam proses konflik akan memunculkan suatu momen untuk berkomunikasi lebih intens dari biasanya. Misalkan, dalam kasus PHK ini, pihak karyawan, perusahaan, polisi, hingga pemerintah akan memiliki kesempatan untuk berdiskusi bersama dalam rangka pemecahan konflik. Tidak dapat diingkari, terkadang perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya karena kebijakan dari pemerintah yang kurang tepat, sehingga perusahaan melakukan PHK. Dalam hal ini, intensitas komunikasi akan lebih baik. Dapat dibayangkan, setelah selesai konflik tersebut, maka akan muncul sesuatu yang dinamakan dengan solidaritas sosial. Saya mengenal teori konflik Lewis-Kosser ini dari salah satu jurnal dengan judul Strukturalisme Konflik, Pemahaman akan Konflik pada Masyarakat Industri menurut Lewis-Kosser dan Ralph Dahrendorf. Pemahaman akan konflik menurut Lewis-Kosser merupakan suatu kesadaran yang mencerminkan semangat pembaruan di dalam masyarakat, yang dimana nantinya memungkinkan dapat dijadikan suatu alat dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan atas struktur sosial yang ada. Selain itu, konflik juga menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau beberapa kelompok, yang akhirnya dengan adanya konflik ini pun akan membuat kelompok yang lain untuk memperkuat kembali identitasnya dan melindunginya agar tidak lebur dalam dunia sosial di sekelilingnya. Menurut Kosser, konflik Lewis-Kosser merupakan pemilik karya fenomenal The Function of Social Conflict, lahir di Berlin 1913. Ia mendapatkan gelar guru besar dari Universitas Brandeis, dan di univ itu pula, Kosser berkiprah di dunia sosiolog. Mengkritik proporsi Simmel dengan cara menghubungkan pada perkembangan fakta atau fenomena yang terjadi jauh ketika Simmel hidup. Fakta menarik dari Kosser ialah
Ia benar-benar concern dalam satu tema konflik, baik konflik di tingkat eksternal maupun internal. Jika dihubungkan dengan pendekatan fungsionalisme, nampaknya upaya Lewis-Coser untuk mengintegrasikan fungsionalisme dan konflik. Seorang tokoh, Gortritzer, berpendapat bahwa dengan melakukan kombinasi akan lebih kuat ketimbang berdiri sendiri.